Banyak bagus. Iklan bentar ya. Sumpah gue baru tahu. Tadi gue Ini di luar script, gue tak baru tahu. Pengetesan ini kita coba aja lah. Iya. Tabrak aja lah udah. Ini kan membuktikan ya. 5, 28. Kembali lagi. Mau coba mobil baru lagi? Mau tes mobil baru lagi. Oh, mau tes mobil baru ya? Iya. Tes mobil. Poladin lagi. Udah nggak apa-apa. Iya. Udah lama soalnya. Udah lama ya, udah lama. Udah lama kita nggak gitu ya. Kayaknya kita sibuk dengan hal-hal yang berbeda ya. Iya, belakangan. Kita pisah-pisah, lu sendiri ke Iya, Mandalika, gua ngapain gitu ya Iya. kan. Michael Mike pulang ke liburan. Filipina. Sekarang kita langsung coba mobil yang sebelumnya kita belum coba. Iya. Karena kita penasaran banget kira-kira berhasil apa enggak adasnya semua yang jadi gimmick di sini, ya kan? Ya, gak Fitur- gimmick lah, beneran ini beneran fungsi iya. yang bisa digunakan. Iya, makanya itu kita harus buktiin. Karena di video kita kemarin kita nggak ngebahas, Driving impression. iya, nyetirnya kayak Kita gimana cuma rasanya. ngeliat kualitas mobilnya, Ya. sesuai Desain. Fitur-fitur cuma kita sebutin, tapi sekarang kita waktunya kita buktikan. Ya. Langsung aja lah. Langsung aja, kira-kira mobil dengan harga segini dapat apa aja? Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Udah subscribe? Mantap! Oke, pengetesan pertama kita coba fitur ADAS-nya. Ini kalau kita lihat dari layar, dia itu ada forward collision warning. Iya. Jadi dia warning dulu kalau kita udah mendekat ke mobil yang lain ya. Baru habis itu dia ngerem. Ataupun orang yang di depan nyebrang. Ah. Habis itu ini ada active emergency braking. Braking. Jadi dia ngerem otomatis pas lagi orang nyebrang. Bisa lu atur juga itu Iya. pengaturannya. Sensitivity-nya ya bisa Iya. high, medium, low. Jadi Yang simpelnya, high dong. simpelnya nih ADAS yang ada di Almas Iya, dipindah ke sini ya? Hah? Ya kan? Iya. ADAS yang ada di Almas pindah ke sini. Benar. Dengan harga yang lebih terjangkau. Iya. Luar biasa emang. Ini pengaturannya sebenarnya apa sensitivity itu? Sebenarnya sensitivity itu tergantung ya kita tuh Lu di mana? Di mana kalau Kalau misalkan banyak jalan orang jalan atau motor, pakai yang high menurut gua. Enggak, kalau pejalan kaki kita di Suka nggak pasar baca ya? kaget tau nggak lu? Ah. Nah, pasar kaget itu harus sensitif coy. ya tapi dikit-dikit orang lewat jedrup. Iya nggak apa-apa dibanding Disundul tanah motor. Iya sih. Ya tapi kalau mau lebih enak itu di medium taruhnya. Jadi di Iya. tengah-tengah. Terus, nah ini yang kita coba nanti. Lane Coba. departure warning. Lane Tapi departure kita sebutin warning. juga di sini ada lane departure warning, ada juga. Jadi kalau misalnya injek-injek garis dia ada alert dan getaran dari setir. Sensitivity juga bisa di set Iya, ya, bisa high sama setting. low. Dan ada alarmnya. Alarmnya itu bisa ada suara, Oh, bisa Steering suara vibration. dan getaran dari setir. Ada juga ini visual doang. ya kan? Dari situ berarti Oh. dari apa namanya instrument cluster. Iya, Ini kan iya. instrument cluster udah digital kan, jadi bisa nampilin. Udah. Dah. Nah, Cobalah. selebihnya kan ada Adaptive Cruise, lane, Oh, iya nih. ya lane keeping assist-nya yang bisa belok-belok Iya, itu iya. kan aktif langsung dari situ. Oke, sekarang kita coba fitur pertama, emergency braking. Braking. Ya, kita simulasinya menggunakan orang beneran ya. Ya. Ya, dan kita berusaha mengorbankan videografer kita. Kita di kecepatan rendah, jadi ceritanya kita lagi di jalanan biasa, ada orang nyebrang. Iya. Jalanan kecil nyebrang. Kecepatannya di bawah ya 20-an lah kira-kira. Oke? Ya, ini masih agak rame, tunggu lewat dulu. Mau coba langsung sama? Gak apa-apa. Jangan ya. Kali kita dimarahin. Kasihan tuh ada bapak-bapak antar jantungan loh. Iya, jangan. Jangan. Kasihan Abri kok. Sebenarnya perlu diingat lagi ya. Ini bukan fitur yang harus dicoba. Iya dong, jangan. Iya kan? Jangan dong. Jangan Tidak dicoba. tidak baik untuk dicoba, tapi untuk pengetesan ini kita coba aja lah. Iya. Tabrak aja lah udah. Ini kan membuktikan ya kita. Ya. Dah tuh. Bilangin. Ayo, Oke. kita mulai. Oke. 3 2 1 gas. 25 28.
Ngeremnya bener-bener langsung set gitu ya. Langsung set. Tapi efektif loh. Dia juga panik. Kaget dia. Gimana? Panik ya. Mantap ya? Kaget dia. Berarti untuk emergency braking aktif emergency braking Berhasil. hasil. Oke, pengetesan kedua kita akan mencoba adaptive cruise control dari mobil ini. Caranya gampang. Cara gampang tinggal pencet ada logo speedometer. Tuh, logo speedometer di setir. Set. Nah, udah hidup nih. Settingannya lebih ngebut. Iya, berapa? 60, 60. 65. Mas Anda coba pelanin, Mas. Pelanin ya. Tunggu nih ada sepeda lewat Ada dulu. sepeda lewat. Dia Ja- ngebaca sepeda. Ih, bisa ngebaca sepeda loh, cuy. Bisa. Nih, jaraknya gue deketin banget nih. Nih gua pelanin nih. Ini 65 sekarang. 65. Tapi Dan kalau misalnya fitur ini aktif, udah pasti kita nggak perlu nginjek gas dan rem. rem betul. Dia ngegas, ngerem secara otomatis. Tinggal kita atur jaraknya. Ini jaraknya bisa dekat, bisa jauh. Jadi kita ngikutin mobil Mas Anda di depan pakai Wuling REV. Kalau kecepatannya dia rendah, ya kita ngikutin kecepatan dia. Kalau dia Iya. ngebut, kita ngikutin dia ngebut. juga. Dan ini bisa low speed juga, low speed following. Iya. Dan ada traffic jam assist kan? Coba Mas, rem Mas. Oke, kita coba ngerem. Nah, rem. Rem. Iya, ini pelan. Lu nggak ngegas. Enggak ngegas, nggak ngerem. Ngerem. Kita lihat dia sampai berhenti bisa. Ada mobil di belakang. Ini Nazar aja. Sampai berhenti. Udah jalan, coba jalan Mas. Langsung Oh, jalan. langsung jalan. Nggak perlu ditoel gasnya, nggak perlu ditekan juga tombol resume-nya. Oh, ternyata untuk adaptive cruise control dan juga traffic jam assistance bisa. Bisa. Dan mobil ini juga memiliki band cruise assistance. Ya. Gue baru tahu tadi pas lu Nih. putar balik. Adaptive Iya. cruise-nya masih hidup. Masih hidup. Terus kita putar balik. Kita putar balik nih. Dia ngerem otomatis. Ya karena ada dia. Ini nggak mau jalan sekarang. Coba Ulang. gas dikit. Ulang lagi. Ini aktif cruise-nya sekarang. Iya. Aktif nih. Iya. Gue lepas. Lepas dia langsung Ngegas lagi. ngegas. Oh, jadi band cruise assistant itu bukan hanya buat jalan berbelok ya? Enggak, bisa buat muter balik. Putar balik juga bisa ya? Dia nge-sense kita udah send nih. Tuh dia ngegas kan, tapi kita belokin setir. Dia langsung, nah, iya. dipelanin sama dia Pelanin. mobilnya. Tuh. Gue baru tahu cuy. Sumpah gue baru tahu. Tadi gue Ini di luar script, gue baru tahu. Gua juga baru tahu. Iya mas, gue kira itu cuma berlaku pas jalanannya berbelok. tadi ini gue nyoba, Nih, gue iseng aja. Coba, Mas Anda dia putar balik. Tuh, dia puter balik. Nih gue nggak ngegas, nggak ngerem ya. Nah, Ya, nih nggak ngegas ngerem tuh. gue muter balik. Nih dia nahan. Nahan cuy, Nahan ini kita speed. set 65 km per jam. Udah. Tuh, jalan lagi. Wah, Keren ya? Ini bener-bener lo jalan di kota, lo nggak usah ngegas ngerem nih. asli coy, gue baru tahu mas. Gua juga. Katro. Karena yang gue tahu ya itu cuma di tol. Fake, berarti emang bener ya, apa fitur-fitur ADAS ini no gimmick-gimmick lah, bener-bener biasa bisa semua. Iya, bener-bener Iya, makanya. berfungsi. Berfungsi ya. Berarti tadi rem otomatis oke, mantap. Cruise control oke, mantap. Band cruise assistant juga mantap ya. Mantap ya. Keren. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Salah satu alasannya kenapa saya sendiri bahkan mau beli Wuling REV memang karena mobil ini tuh praktis. Kemudian juga yang pasti nggak perlu isi bensin. Tinggal charge, sekali charge bisa 300 km jaraknya, dan yang short range pun bisa 200 km. Udah gitu, ya emang sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari kalau Anda cuma butuh transportasi dari A ke B dan Anda ingin menghemat biaya. Ini pilihan yang paling masuk akal banget. Dan tepat di acara Gaikindo Jakarta Auto Week ini kebetulan Wuling memberikan banyak promo, salah satunya saat Anda membeli
Wuling REV ini Anda akan mendapatkan voucher senilai 2 juta rupiah untuk pembelian body kit REV. Jadi kalau Anda beli di sini nanti body kitnya udah dapat, Wuling REV-nya makin cakep. Selain itu ada juga promo lainnya ketika Anda ingin membeli Wuling Almas Hybrid. Wuling memberikan kemudahan dengan ngasih duit untuk Anda bisa tukar tambah sebesar 5 juta rupiah. Jadi nilai mobil Anda nanti trade-in ditambah 5 juta rupiah untuk beli Almas Hybrid hanya saat di GJAW atau Gaikindo Jakarta Auto Week 2023. Dan nggak cuma itu, kalau Anda tertarik untuk beli Wuling Alves terbaru, Anda bisa dapatkan voucher belanja sebesar 2 juta rupiah. Asik kan? Ada juga promo menarik berupa gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun atau 50.000 km untuk pembelian lini produk Wuling lainnya. Menariknya, seluruh konsumen yang melakukan transaksi selama pameran GJAW 2023 dapat kesempatan untuk ikut Lucky Dip dengan beragam hadiah menarik, mulai dari uang elektronik, tablet, smartwatch, sampai dengan logam mulia 10 gram. Makanya kalau mau beli Wuling, sekalian aja di Gaikindo Jakarta Auto Week ini biar banyak dapat promonya. Mantap. Ya, pengetas selanjutnya nggak tahu berapa nih, udah keempat berarti ya. Kita coba lane keeping assist-nya. Oke. Ini bisa digunakan di kecepatan rendah juga ya, lane keeping assist ya. Ini Kecepatan 20 aja bisa. ya, lihat setirnya. Setirnya berbelok-belok sendiri. Kira berarti selengkap itu ya di mobil ini. Iya tuh, Ada belok sih. lagi. Oh. 20 dia minta pegang nggak setirnya? Enggak. Nah, gue penasaran nih. Di kecepatan 20, kalau di kecepatan 60, 80 Dia minta pegang. minta pegang kan? Tapi kalau di 20 nggak nih kayak ini, nggak minta. Mungkin karena anteng banget ya, jadi dia bisa benar-benar ngontrol mobilnya di dalam jalur. Nih lagi, kalau ada biru-biru tuh, garis biru-biru berarti Iya. dia lagi ngedetect marka jalan ya. Nah ini fungsinya mungkin kalau kita di tol ataupun jalan biasa yang sepi ya, itu kita dibantukan lah setirnya belok-belok sendiri gitu. Iya. Jadi ya nggak fully autonomous juga ya, kita harus tetap Ya tetap. megang setir. Dan ini juga bisa ya. Dan ini tidak hanya digunakan di kecepatan rendah, pastinya di kecepatan tinggi juga bisa. Iya. Ah ini coba yang ini belok nih. Nah, kita coba lagi ya. Coba lagi kecepatan rendah aja. Kecepatan 21 km per jam. Enggak sih, ini terlalu patah sih ya. Iya sih. Ini terlalu patah ini. Siap-siap. Enggak. Nggak bisa Mike. Ya memang syaratnya itu selain jalanan berbelok tipis-tipis ya. Kalau yang terlalu patah dia nggak bisa. Nggak bisa. Memang nggak bisa. Ini juga dia sebenarnya nggak detect garisnya. Nih, soalnya terlalu lebar. Ini ngedetect biru. Nah sekarang iya, tadi enggak. Oh. Jadi dia memang harus jalannya itu yang landai ya. Iya, coba. Tiba-tiba patah. Ini berapa derajat nih, Mas Ping? Berapa nih kira-kira? Ya kalau misalnya kita arah jarum jam, arah jam 10 lah kira-kira ya. 10, iya. Arah jam 10. Tuh. Nggak kedetek masih. Belok cuy. Belok cuy. Ya, Nggak bisa. gagal. Karena terlalu patah. Iya. Ya, tapi kalau di tol kan nggak mungkin ada belokan kayak gini kan, Iya. kecepatan tinggi. Tapi di tol itu dia ngelengkungan dia aman. Oke, saatnya kita mencoba kenyamanan dari mobil ini. Ya nggak? Karena kemarin pas kita mobilnya berdiri kita kan ngerasain, nggak ngerasain kenyamanan gimana. Coba main kecepatan di set 60 kali ya. 60 mulai. Kita cek seberapa berisik dari road noise-nya. Yuk, 3, 2, 1 yuk. Oke. Lumayan cuy. Berapa? 62,6. Oh ya? Iya. Lumayan bagus dong hitungannya. Tapi memang saat ini kita cobanya di 60 km per jam. Iya. Karena perlu diingat kita di kawasan yang sebenarnya bukan buat kecepatan 80 ya. Iya, bukan banget. Tapi biasanya kalau antara 60 ke 80 itu dia nggak signifikan banget Iya. perbedaannya. Berbeda banget itu yang berisik udah kecepatan 100 ke atas. Nah itu baru berasa tuh signifikan bedanya. Oke, ini hasilnya 62,6. Nah itu untuk hasil dB meternya, kecepatan untuk mendapatkan road noise ya. Bagaimana untuk banting suspensi? Lu bapak? Menurut gua Apa cobain?
Bandingannya enak ya, nyaman. Kalau gua sih udah nyoba kemarin pas Iya. mobil di rumah gua seminggu. Nyaman ya, enak. Empuk, nggak keras, nggak Nggak lebay, ngayun. nggak ngayun, nggak limbung. Ya memang agak sedikit berbeda ya. Ya. Ini kalau nggak salah dia suspensinya belakang, dia torsion beam kan? Oh ya. Iya. Torsion beam itu memang lebih stabil kalau menurut gue ya dibanding independen ya. Iya. Independen kan dia punya apa namanya travel suspensi masing-masing. Kalau torsion beam kan memang pas belok itu nggak terlalu ngendelep bannya, jadi handlingnya masih enak. Enak loh. Ini setir? Lebih berbobot dikit ya. Iya. Jadi ya untuk penggunaan dalam kota ini enak lah. Enak ya. Kita lanjut lagi melihat apa yang ditawarkan dari Alves. Ini Iya. pengujian keberapa? 4. Keempat atau kelima gitu. Iya. Kita lihat. Banyak. Iya banyak ya. Ini kita sekarang membuktikan kalau dia ini bisa lipat rata dengan lantai. Iya. Habis itu dihitung volumenya. Kemarin kita nggak Kita ini nggak nyoba, iya, lupa. Kita cuman Dan bagasi kita juga doang. baru tahu lipatnya Bisa rata. caranya. Nah, sekarang kita ajarin ya Kita baru gimana tahu. cara ngelipatnya. Nih lihat jok. Jok sekarang seperti ini. Kayak orang sulap itu ya. Lihat Jo. Terus ditarik ke atas. Geser. Oh gitu. Kemarin kita nggak kepikiran. Iya. Jujur aja gue nggak kepikiran. Gua kira langsung lipat kan, ternyata ini mekanisme yang lebih simpel dan akomodatif jadinya. Nah, ini tinggal turun berarti ya? Oh itu juga sama. Tuh. Oh gampang ya. Oh udah. Terus ini? Nah ini Nih. udah. Oh. Oh gitu. Di sini juga dong. Gede banget. Oh duduk. Oh iya. Tuh. Jadi dengan mekanisme kayak gini, dia nggak perlu bikin joknya itu lebih tinggi. Iya, jadi walaupun lurus. lebih rendah, tapi bisa rata dengan lantai. Iya. Sama volumenya jadi nambah fix ini ya. Iya. Mantep ya. Mantap makanya. Coba kita hitung panjangnya. Ini sambil jadi catatan Anda yang penting ya. Kita disuka diprotes pakai meteran bangunan katanya Mike. Iya. Coba nonton Karwau sekarang. Dia pakai meteran juga. Dia ikut-ikut kita berarti. Emang siapa kita Apa, ya? apa kita yang ngikut? Nggak mungkin, nggak mungkin. Karena kita duluan ya. Iya. 152. Si nonton tuh dia. Gue yakin dia nonton. Kita. Gue yakin dia nonton. 152. Gue yakin dia nonton cuma nggak ngerti bahasanya. Tapi pas dia ngeliat veteran jujur, oh iya. Boleh juga, boleh juga. This is good idea. Bisa good idea. Kali Kali 97. 97. Tinggi. Tingginya mau mana nih? Segini dong. Di sini ya. Ya, kan rata sampai Garis hitam. 45. 45. Berapa, Fik? 663 berarti. Ini bisa tiduran. 63. Ini ya, settingannya bisa ambil lihat bintang, Fik. Oh iya. Borot bike bisa nggak? Bisa lah. Bisa ini nggak ngelepas ban. Iya, Fik, enak, Fik. Lo buat camping itu empuk lagi di bagian kepala. Iya, lo? bener. Enak, Fik, sumpah. Oh iya. Bisa lihat bintang. Sambil pacaran. Kalau punya pacar. Kalau nggak ditegur sapam. Apa di bawah? Full size. Oh, Ban size tapi kaleng ya. Iya, tapi kaleng. Salah satu kelebihan full size itu, Vic, kita speednya tetap bisa sama kayak Iya. biasanya lah. Iya. Jadi nggak perlu pelan-pelan banget. Gak usah pelan, gak Iya. usah hati-hati. Karena mobilnya nggak bakal beda tinggi kan. Ya, kita udah ada di dalam interior Wuling Alves. Dan ini merupakan satu-satunya compact SUV yang bisa disandarin banget. Hes. Karena kan biasanya lo ada kliknya kan di situ. Oh, iya jauh juga ya. Jauh banget. Jauh cuy. Jauh banget. Dia nggak tahu ya. Nggak tahu dia. Dia Iya, waktu nggak tahu. waktu launching dia lagi di Filipina. Iya. Enggak, pas launching dia ada. Oh, ada. Pas kemarin kita Pas kita pinjam. nyoba ya, kita pinjam dia. Kita dianterin 2 unit ke rumah. Dia nggak tahu dia. Dia nggak tahu. Ini enak banget emang Mike posisinya. Tuh. Ini perjalanan jauh sih mantep lah. Iya. Iya. Apalagi tuh legroomnya lega tuh. Iya. Tuh. Mantep ya. Ini lu agak maju ya, Mek ya, posisi duduknya ya. Ini ya gue agak maju. Ya, bayangkan kalau yang duduk di depan Mas Anda, di belakangnya Mas Anda, pasti Wah enak banget lah. iya, sangat amat lega ya. Enak banget. Udah gitu nih masih punya fitur Win kayak Ya. di Almas, ada kayak di Almas. Kalau menurut gua ini value for money banget buat orang yang suka teknologi, Vi. Iya. Dan ada IOV, IOV ya. Internet of Vehicle. Jadi kita bisa ngaktifin HP, kok nyala? Apa namanya? Ngaktifin mobil, Mobil dari dari HP, handphone, ya. start, hidupin AC, Ngunci mobil. kunci mobil.
Oh iya mbak, Iya, enggak. Mbak. Enggak apa-apa. nggak apa-apa mbak, tenang mbak. Tenang. Tiba dia ngomong. Halo Wuling, Halo, besarkan AC. oke, menaikkan kecepatan. Oh kalau besarkan tuh yang dinaikin sama dia fan speednya. Iya. Speed. Berarti kalau saya kedinginan, dia naikin temperatur. Iya, Turunin temperatur. Turunin temperatur. Keren ya. Kontrolnya naikin. Ya turunin dong kalau Enggak, kedinginan. turunin. Kalau kepanasan? Turunin makin turun dong temperaturnya kan makin dingin. Iya makin dingin. Kalau kepanas kan dingin. Ya itulah pokoknya. Dan Ya. sunroofnya elektrik. Iya. Ya IOV itu banyak lah. Kita balas pesan juga bisa. Ya. Iya. Dari apa Halo Wuling juga bisa. Geofencing bisa. Ya, Kita iya. Pantau mobil. Ngelihat kondisi mobil terakhir, kayak pintunya terkunci atau enggak, terus jendelanya kebuka atau enggak, itu bisa banget. Lu bayangin debat semua cuma 295 juta. Yang paling mahal. Paling mahal. Yang ini Makanya. Untuk mobil harga 295 juta, Hmm. all Windows Auto. iya. Mah masa? Iya, auto down, auto up. Ini lagi berisik ya di luar ya. Oh. Kita dengar. Di luar lagi nyetel, Coba boothnya lagi nyetel suara. tutup. Tuh. Sekali tarik ya. Lihat tuh sekedapnya, Men. Kedap ya? Iya. Kedap Iya loh kan? ini. Heeh. Ini kedap sih. Mantap, padahal di luar berisik banget. Mantap dah, emang bener 295 juta. Value banget. Dan kalau untuk desain instrumen klasar dia full Untuk digital. untuk desain, ya jujur, ini Wuling tercakep, Nah iya, ya kan? iya, bener. Wuling tercakep so far. ya gua ngeliat Interiornya ada- gua suka tuh. Ada garis panjang. Iya. Ya, jujur gua. Eksterior cakep, interior cakep. Sama bahannya ini yang gue suka nih Mike, Ya, Ini bahannya nih apa ya? jujur nih gua Apa sih ini bahannya? Gua Aku nggak juga tahu, gua baru sadar ini tadi ini kok kayak suede ya, tapi bukan. Tapi bukan, Tapi bukan iya. suede. Tapi dipegang enak. Iya, enak banget. Makanya gue bingung Pinggirannya bahannya juga. apa coba? Coba orang Wuling mungkin, orang produk Wuling Mas Danang mungkin dikasih tahu Mas ini produk Ini apa stitchingnya bahannya? juga dia apa ya? Asli. Cross ya? Apa sih namanya? Diagonal gitu ya? Apa sih? Heeh. Dan ini stitching asli, Vic. Iya, Bukan asli. cetak-cetakan. Mantap Ya ini memang benang. Ini Keren sebuah ya? benang. Mantap nih. Kita lihat yang lain lah, Vic. Ya kita lihat Di yang- GJAW ini kebetulan emang semua line up Wuling di boothnya ada, Iya. ya kan? Dan bisa test drive. Yang tersedia tuh Wuling Almas Hybrid, Wuling Alves terbaru ini ada 2 unit sama Wuling REV. Iya. Coba kita lihat dari Kita lihat ujung. yang lain. Bukannya udah kayak mobil Eropa ya? Heeh. 2 kali. Dua Dua kali. Kalau dikunci. Coba kunci Mike. Ini dikunci. Ini kita buka belum bisa kan? Iya. Buka sekali lagi. Buat safety, tek gitu. Mantap ya? Waktu di GJAW jangan lupa mampir ke ini dia, Wuling REV yang ini dilukis loh, Vic. Ketutupan nama gue nih. Ini dilukis loh, Vic. Bukan cat ini, lukis. Bukan dilukis, gips. Gitu nggak sih? Spray paint gak sih nih? Iya, spray ini. Ya itu lukis. Iya. Yaps. Jadi infonya bikin lukisan ini sama ini waktunya cuma 5 jam. Ya. 5 jam dong. 5 jam Mobil doang. sama yang tembok. Sama tembok. Hebat banget nih makanya senimannya. Ya mobil yang stylish ini menggambarkannya ya. Iya, Iya. dan enaknya lihat Wuling REV itu emang enaknya dimodif kayak apa aja lucu kan. Iya, benar. Jadi orangnya Karena dia mobil ini kan kotak ya. iya. Kotak jadi medianya itu sangat besar. Enak. Iya, nggak banyak lekukan jadi wajar 5 jam. Tapi hebat lah tetap senimannya hebat. Iya, coba bowling Formo susah kan Mbak sih? Ya susah. Formo Max Gede banget. Tapi gue suka sih Wuling REV. Ya, aku juga. Kalau buat sehari-hari gue Wuling REV gue. Nggak tahu kenapa ya, di Jaksel banyak banget orang pakai ini. Iya, Di sekolah anak gua di mana-mana udah banyak banget yang pakai. Iya. Tetangga gua ada 3 orang yang pakai. Modifannya juga bagus-bagus. Iya. Lu udah lihat tuh? Keren. Iya bisa dimodifkan Iya, dengan iya. bumper siapa yang bikin? Tuh yang dekat rumah lu gue lihat dibikin full silver sama velg. Yang dekat rumah lu Di Pondok Pinang kan, arah Pondok Pinang. Arah ke rumah Ahmad Dhani situ tuh. Ah iya benar. Iya di situ. Ada yang punya satu. Iya. Itu bagus. Dan ini mobil sebenarnya tampilannya emang kayak gini, tapi bisa dimodif dengan beragam Genre. karakter. Iya. Ada kan? yang modif racing look. Iya. Ya, ada yang retro. Ada yang bikin adventure pakai kotak-kotak juga di sampingnya. Satu yang Iya, belum ada. gue lihat. Satu yang belum gue lihat, Vic. Hello Kitty. Belum ada nih. Biasanya kan ada kan di mobil. Ya Hello Kitty, Hello Kitty. Ada di Kalibata. Kita tunggu ada orang yang modif Hello Kitty ntar. Pasti lucu sih. Atau Mickey Mouse lah dikasih. Kayaknya Gitu. ada, cuma kita belum lihat aja. Belum lihat sih. Tapi kalau yang ada, kalau ada yang modif itu foto kirimin ke Muladin ya lucu. Tapi ya. jujur mobil ini memang gue udah kebayang kalau beli mobil kayak gini akan gue bikin apa gitu. Emang lo bikin apa? Ya gue pengen pakai roof box, pakai velgnya yang unik lah, yang lebih lebar. Iya sih.
Ya kan pakai body kit BatX konsep itu, Oh iya keren itu. ya kan? Itu keren tuh bener. Udah. Lucu. Lucu sih. Kalau Bebas gua ganjil genap. kalau gua mau gue hitemin dari sini nih. Soalnya hitamnya kan nanggung ya kalau yang standar tuh nih. Dari sini nih gue hitemin. Ada juga Jadi yang bagian garis. atas dibikin warna putih. Oh, cuy. sini Oh, itu bagus juga. ditemin. Oh iya. Iya kan, Mike? iya, Nyambung bener. aja Iya, lurus ya. nyambung, Bagus iya. nih. Cakep. Itu. Suka banget tuh gua. Ya kita lihat yang lain lah. Yuk. Ya di GJAW ini, Gaikindo Jakarta Auto Week maksudnya di booth Wuling itu emang dipajang line up lain selain Alphest dan REV yang kita coba. Ya. Ada Convero S, Iya. Ini yang manual. ini manual ya. Manual bukan yang ACT. Masih ada ya ACT ya? Masih tuh. Masih ada deh. Masih ada. Harganya Rp203.700.000. Dan ini LMPV satu-satunya sekarang ya? Iya, Yang betul. rear wheel drive. Cuman rear wheel drive satu-satunya nih. Yang passenger ya. Iya, Dia sisanya doang, ada pada Makanya di daerah laku ini, Mike. iya. Banyak tahu yang suka ini. Karena rasio gearnya manualnya tuh enak. Iya. Dan Buat di tipe macam-macam. atasnya dia ada captain seat belakang. Iya. Enak makanya. Apa layar juga. Layar. Makanya ini udah kalau pengen rear wheel drive pilihannya Convero S doang. Iya. Sekarang LMPV. Iya. Kita lihat yang di sana ada apa lagi? Berikutnya ada Almas RS. Iya udah populer lah ya. Bahkan videograf kita Andre punya. Iya, punya persis ya kayak gini Persis ya. kayak ini. Warna sama ya Andre? Sama ya warnanya? Iya sama ya. Tapi RS Pro dia ya. Iya RS Pro. RS Pro Tipe Max. tertinggi kan? Pro Max Sombong amat. Sombong Sombong amat. bukan Pro Max tapi ya. Oh, bukan beda-beda. Jadi semua teknologi yang ada di sini sekarang diturunin ke Alphest Iya. dengan dimensi yang lebih kecil. Iya. Iya. Kalau mau cari yang gede terus 7 seater mesinnya turbo ya ini. Iya. Ya kan? Tapi kalau mau lebih mahal lagi ada. Sana. Ya, tapi ada lagi ke sana. Mobil Dan- selanjutnya. Iya. Almas termahal. Iya. Tapi- Ini favorit gua. Iya, terenak juga. Iya, ini yang terenak. Dia kaki-kakinya ada berbeda ya. Iya. Belakang pakai torsion beam. Iya, torsion beam, ada baterai karena dia punya hybrid. Dan ini 0 ke 100 8,9 detik. Mantap ya, emang mantap sih. Iya, iya, iya. Kalau mau beli Almas mendingan kalau gua ini. Iya. Terbaik. Iya. Ini jujur gila sih jambaknya ya. Dampaknya mantap. Untuk mobil ini ya. Segede ini. Desainnya cakep kayak yang RS, ya kan? Cuman ada aksen biru-birunya. Ya. Velgnya lebih cakep, Iya, velg baru. lebih Keren. gede. Dan Ya beda ya. Iya beda dan interiornya warna beige. dan transmisinya ini berasa banget enak ya. Warna beige apa warna agak abu-abu gitu ya? Kopi. Kopi ya. Moka. Iya, moka. Keren ya. Ini gua jujur ini Wuling Almas yang paling gua suka. Iya, gue juga. Karena dia ngebut dan irit. Kalau gua dari awal keluar tuh justru tertariknya sama Cortez sebenarnya. Ya. Soalnya ini main di medium MPV, lawannya cuma dikit. Ya. Enak loh di mobil. Iya, nyaman. Tapi handle-nya mewah ya. Mewah lah. Kayak Mobil Eropa. iya. Udah gitu, Fit. Dalemannya yang mantap ini sih. Iya. Apa namanya? Itu loh, mejanya itu. Meja baris kedua. Kayak pesawat, Iya. kayak bisnis class. Jadi kalau nyari MPV medium sih, ini pilihan yang enak juga karena harganya loh seksi banget, 337. Dan dia turbo kan? Ini Turbo. Cortez turbo kan? Iya. Turbo, dalemannya, enak lah ini untuk turbo ini dalemannya paling enak. Iya. Interiornya bagus, mejanya bagus. Mantap. Makanya kalau mau ngeliat atau mau ngeraba-raba dulu, ya kan biasanya kalau mau beli mobil kan harus diraba-raba dulu. Iya, dilihat dulu. Bisa lewatin dulu biasanya mau kan. Kesini aja langsung buruan ke Gaikindo Jakarta Auto Week, ke Booth-nya Wuling. Di sini banyak ada promo lah yang udah saya sebutin tadi tuh. Ya. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung datang ke Jakarta Auto Week dari Gaikindo ya. Ya. Itu dia terakhir tanggal 19 Maret 2023. Hari Minggu. Sekali bisa nonton konser. Oh iya. Dalam ya? Iya. Dan kalau nggak salah bagus-bagus bandnya. Ada Noah juga, ada Dewa. Wah, menarik kan. Terus lihat-lihat mobil. Kufaku Band ada nggak? Apa tuh? Oh yang Lu tahu? Gue tahu. Tahu gue emang tahu. Tahu gue yang judulnya jorok itu kan. Enggak, yang nyanyi cuma Iya. kamu. Jadi bagaimana menonton video ini sampaikan di kolom komentar. Subscribe karena belakangan ini kita subscribernya susah naik ya. Iya, kenapa sih? Tolonglah subscribe. Yang nonton banyak tapi subscribe-nya kagak.
Ya, sampai jumpa di video selanjutnya ya.